Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurifayanti, NIM 877643466, Prodi PGSD semester 2, UPBJJ UT Serang. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial online dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, selamat menyaksikan. Jadi di sini yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi, filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan ilmu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Dan yang terakhir, aksiologi. Aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana pendidikannya bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Jadi, pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentuk karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama, mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh atau intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Jadi jawabannya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi. Ontologi menganalisis hakikat, masalah misalnya apa itu pelajar. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi mengkaji cara memperoleh solusi metode pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, aksiologi menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Soal yang terakhir, nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum, penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai, aksiologi, isi materi, ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Proses pembelajaran, guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai perkembangan siswa. Penilaian pendidikan, evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagaimana dari penilaian pendidikan. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Oke, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.